bisa dilanjut ya, sedikit kasih pencerahan lah buat kita yang terkadang ada salahnya, ada jalannya yang kadang-kadang sebetulnya niat kita semua adalah jalannya baik, lurus. Cuma terkadang ya namanya manusia ada godaan yang kuat, imannya ada yang kuat, ada yang juga tidak kuat. Nah, ini yang perlu banyak-banyak tausiah. Saya jujur senang sekali kalau ada tausiah-tausiah, karena itu mengingatkan kita sebagai umat manusia supaya tetap di jalan tracknya yang lurus. Itu aja sih. Silakan Pak Dainanto. Ya Pak Ustadz. Aduh, ya, oke, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Bapak-bapak, Pak Anton, Pak Gede, mudah-mudahan ini ya kita ini aja Pak, ya bukan berarti menggurui, tetapi alangkah baiknya apabila dalam setiap perjumpaan ada sedikit lah ya, walaupun setetes air hujan, tetapi alangkah baiknya kalau itu bisa menyejukkan kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, hari ini alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendengar tentang kondisi-kondisi teman-teman yang ada di sini. Ya, intinya adalah bahwa apapun yang kita dapatkan sekarang ini adalah menjadi takdir dari Tuhan, ya, sehingga kita sebagai manusia hanya satu yang diperlukan, yaitu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Percayalah, ini adalah sebuah skenario yang terbaik dari Allah untuk kita semua. Ya, kalau orang itu jadi presiden semua ya nggak mungkin, orang jadi pangdam semua juga nggak mungkin kan. Maka yang perlu kita perlukan sekarang adalah bersyukur, karena inilah yang terbaik. Belum tentu ketika kita menjadi seorang menteri malah justru kita lebih baik, belum tentu juga gitu kan. Tapi belum tentu juga kalau kita nanti menjadi kiai kita juga lebih baik, belum tentu juga, karena kita mungkin dibutuhkan di disiplin lain, di tempat lain gitu ya. Nah, karena ternyata syukur ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau bisa kita buat ya, kita rasakan. Beberapa peneliti bahkan mengatakan bahwa syukur ini sekurang-kurangnya bisa mengeluarkan 4 hormon di dalam tubuh kita. Syukur ini membuat rasa bahagia, ya, menerima keadaan yang ada, gitu ya. Salah satu hormon yang bisa dikeluarkan pada saat syukur itu adalah yang disebut sebagai hormon endorfin. Ya, hormon endorfin ini adalah hormon yang bisa keluar dari dalam tubuh, dari dalam otak. Endorfin, semua yang menggunakan kata fin itu adalah obat penenang. Ya, makanya salah satu obat penenang itu namanya morfin. Ya, itu obat penenang. Nah, endorfin adalah obat penenang alami yang diproduksi oleh tubuh. Ketika kita bisa menerima apa adanya suatu kondisi, maka hormon ini akan keluar, Pak. Ya. Dan ketika hormon ini keluar, maka yang kita rasakan adalah hormon ini akan membuat kita menjadi lebih tenang, lebih senang, dan kalaupun ada rasa sakit itu bisa berkurang. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang rata-rata ya, misalnya sudah pernah merasakan sesuatu kesenangan, misalnya habis menikah begitu ya. Pada saat nikah itu seorang pengantin itu bisa berdiri 2 jam tanpa makan, tanpa minum, tetapi dia nggak merasa capek gitu ya. Karena apa? Karena muncul hormon endorfin ini, hormon kesenangan. Pada saat itu dia senang gitu ya. Sehingga ini muncul. Nah, ini juga bagus untuk kekebalan tubuh. Makanya kalau kita sedang corona sekarang, itu harus positive thinking. Karena dengan positive thinking ini kekebalan tubuh itu naik. Ketika itu naik, ya, maka justru antibodi kita akan naik juga. Hormon yang pertama adalah endorfin. Hormon yang kedua adalah disebut hormon serotonin. Hormon serotonin ini hormon yang akan memperkuat jaringan syaraf. Ya, syaraf kita ini akan kuat sehingga kemampuan untuk menerima daya hafal, daya nalar itu akan lebih tinggi. Ya, ibaratnya orang kalau bicara, wah dia kayak nggak ada beban aja ya hidupnya gitu ya.
senang terus, kemudian cobalah orang stres itu kan susah untuk menerima ilmu biasanya. Karena apa? Karena hormon serotoninnya ini berkurang gitu. Sehingga jaringan sarafnya lemah. Kemudian hormon yang ketiga yang muncul adalah yang disebut dopamin. Dopamin ini adalah hormon yang akan meningkatkan daya ingat dan akan menurunkan emosi. Makanya dengan adanya hormon ini biasanya tidur kita akan lebih enak. Orang kalau nggak stres tidurnya lebih enak, biasanya lebih dalam gitu ya. Dan sifat otak kognisi itu apa ya? Daya tafsir itu akan lebih bagus. Gitu ya. Jadi dia menafsirkan, mencari, membuat semacam decision ya, itu akan lebih bagus karena dia menafsirkan sesuatu itu akan lebih baik. Jadi yang pertama tadi adalah endorfin, yang kedua serotonin, yang ketiga dopamin, dan yang keempat adalah hormon oksitosin. Oksitosin inilah yang akan memperbaiki cara kita komunikasi. Ini hormon yang keterkaitannya dengan thinking, positive thinking, dan akan lebih memperbaiki aspek komunikasi verbal, Pak. Jadi orang yang dalam ancaman biasanya ngomongnya itu nggak karu-karuan ya. Tapi orang yang tenang biasanya dia akan berbicaranya itu lebih baik, gitu ya. Ini adalah hormon oksitosin. Jadi dengan syukur ini ternyata luar biasa. Ada 4 hormon yang langsung keluar, ya. Ada hormon endorfin seperti morfin alami, kemudian serotonin yang akan menguatkan jaringan saraf, kemudian hormon dopamin yang akan meningkatkan daya ingat, dan yang keempat adalah oksitosin yang akan membuat positive thinking, Pak, gitu ya, akan membuat komunikasi lebih bagus. Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya bisa bersyukur gitu ya? Itu saya kira mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendengar bagaimana sih caranya supaya kita bisa bersyukur. Tetapi yang paling mudah kita untuk bisa bersyukur dengan apa yang kita sudah punya, ya, itu yang pertama nih, yaitu adalah kita memahami dulu apa yang semua manusia punya. Apa tuh misalnya anggota tubuh kita sendiri aja. Jadi kalau anggota tubuh kita ini kan punya sistem darah misalnya ya. Ya bayangin aja ketika kita bangun, ketika kita tidur, itu sistem darah itu terus mengalir, Pak. Kita enak-enakan tidur, tetapi yang namanya jantung itu tetap berdegup, ya, tetap berjalan. Bayangin 24 jam. Ya. Konon katanya itu berdasarkan penelitian ada 100 triliun sel pelanggan yang harus dilayani oleh darah. 100 triliun. Ya, itu 100 triliun. Nah, kemudian rute darah di dalam tubuh kita itu panjangnya kurang lebih 50.000 kilometer. Ya, darah kita ini, urat-urat darah kita ini. Kurang lebih sama dengan 1 kali putaran bumi itu, Pak. Dan itu terus dialiri selama kita mau tidur, mau bangun itu kita terus mengalir itu yang namanya darah itu. Kemudian jantung itu yang menjadi pompanya Mas Saifuddin di dalam tubuh kita itu akan terus berdenyut 100.000 kali dalam 1 hari. Jadi denyut jantung itu sampai 100.000 per 24 jam siang malam. Mompa terus ya. Kalau kita bikin pabrik aja pompa itu harus berhenti kan, ada turn around. Tetapi yang namanya jantung luar biasa, ini terus. Ya. Bahkan kalau Bapak sudah mencapai umur 45 tahun, berarti sudah ada sekitar 2 miliar kali denyutan jantung. Ya. Kurang lebih sekitar 130 juta liter darah yang sudah terpompa. 130 juta itu berarti 130.000 meter kubik, Pak. Dibayangin aja kalau tangki Cikampek itu 11.000 meter kubik. Ini 130.000 meter kubik. Berarti ada berapa tuh? 100 kalinya. 10 kali lipat tangki Cikampek itu yang sudah teraliri, darah yang sudah terpompakan oleh jantung kita sampai umur 45 tahun. Ini tentu saja luar biasa ya. Bahkan kalau kita mau merenung lebih dalam, selain darah ada nafas. Nafas kita juga paru-paru kita ya, dan luar biasa kalau Bapak-bapak tahu paru-paru kita itu kanan dengan kiri itu ternyata ukurannya beda. Ini mungkin banyak yang kita juga baru tahu ya. Jadi paru-paru kanan itu lebih besar, Pak, dari paru-paru kiri. Ya.
Paru-paru kanan itu sekitar 600 gram, kiri itu sekitar 500 gram beratnya. Ya. Ini memiliki fungsi yang tentu saja sudah disetting oleh Allah untuk kenapa sih harus kanan dan kiri itu lebih besar gitu ya. Kanan itu lebih besar daripada yang kiri gitu ya. Kemudian luar biasanya paru-paru ini memiliki luas area kurang lebih sama dengan satu lapangan tenis untuk mengganti CO2 menjadi oksigen. Ya. Oksigen CO2 akan dikeluarkan dan oksigen akan dimasukkan. Itu kan ada istilahnya ada kayak heat exchanger-nya. Nah, dia itu ada semacam luas area yang dibutuhkan itu kurang lebih satu lapangan tenis. Ya. Bahkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu sekitar 15.000 liter udara per hari. Ya, luar biasa ini kan. Ini lebih besar dari kapasitas air kompresor kita yang ada di Duri. Nah, ini perharinya itu luar biasa segitu. Dan semuanya free. Tuhan tidak akan Allah tidak akan meminta bayaran terhadap apa yang sudah bekerja free tadi. Kita nggak perlu ngatur ya, kita nggak perlu bikin DCS, kita nggak perlu bikin MCC, kita nggak perlu bikin apa-apa. Free semuanya dari Allah. Nah, makanya marilah kita bisa bersyukur, dan syukur yang paling mudah adalah pertama dengan ucapan ya. Kalau di dalam Islam ya dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Kita ini semua adalah ada karena dari Allah ya. Dari Tuhan yang menciptakan alam semua ini. Jadi pertama itu dengan lisan. Yang kedua adalah kita harus bersyukur itu dengan melakukan atau mempergunakan apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Misal gini, kita punya mata kan gitu ya. Kalau kita punya mata, itu untuk apa fungsi mata? Kalau hanya untuk melihat, maka pencuri pun menggunakan mata untuk melihat. Maka orang-orang yang ada di Pantura pun juga menggunakan mata untuk maksiat, gitu kan? Tetapi mata yang dipakai untuk bersyukur itu adalah mata yang digunakan sesuai dengan apa yang ditetapkan dan diridhoi oleh Allah. Yaitu untuk apa? Ya bisa untuk belajar kan, bisa untuk baca Quran, bisa untuk melakukan segala sesuatu yang memang itu diridhoi ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fungsi anggota tubuh yang kita pakai ketika kita ingin bersyukur kepada yang memberi itu semua. Ya, jadi bagaimanapun juga yang namanya apa yang sudah diberikan, bayangin aja kalau ada orang pinjem pisau ke kita, kita pinjemin pisau, ternyata sama orang itu untuk membunuh orang. Maka alangkah marahnya kita. Kenapa pisau yang saya pinjamkan itu kok tidak digunakan seperti fungsinya? Tetapi kenapa kok malah digunakan untuk hal-hal yang tidak benar? Mesti kita marah. Demikian juga pasti Tuhan juga akan marah ketika menggunakan anggota tubuh, menggunakan apa yang sudah diberikan, tetapi kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Gitu. Makanya di Al-Baqarah ayat 156 itu disebutkan, kalau kita dapat bencana ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua diri kami ini sebetulnya punya Tuhan, punya Allah. Innalillahi kan. Semua diri kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali baik itu secara totalnya nanti kembali ketika kita meninggal ataupun dikembalikan fungsinya sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Ya, makanya kalau kita ada mata, ya gunakan apa yang diridhoi, apa yang dikehendaki Allah. Kemudian punya mulut, ya. Nah, ini mulut ini juga harus hati-hati karena mulut ini keterkaitannya adalah dengan anggota tubuh yang lain. Mulut ini tempat masuknya makanan halal, makanan mubah, makanan haram, gitu ya. Kalau seandainya nanti makanannya itu yang masuk haram, otomatis itu mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Ya. Kalau itu sudah mempengaruhi anggota tubuh yang lain, akhirnya anggota tubuh yang lain itu akan
susah untuk merespon kebaikan. Telinga akan susah untuk mendengarkan azan, walaupun rumahnya cuma 1 meter dari masjid misalnya. Tapi dia nggak mau, dia lebih enak naik sepeda sampai Senayan daripada ke masjid walaupun hanya 5 meter, atau ke gereja walaupun hanya 100 meter gitu ya. Tetapi karena apa? Karena anggota tubuh kita ini kayaknya kemasukan sesuatu yang nggak benar nih. Akhirnya itu akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi anggota tubuh yang lain, dan ini sangat bahaya efeknya. Makanya mulut ini bahaya, bahkan lidah ini katanya adalah salah satu bagian tubuh yang paling akhir dimakan oleh belatung ketika kita di dalam kubur. Lidah itu. Jadi lidah ini memang, ya belatung aja tahu ya, ini sering ngomongin apa gitu ya. Sehingga qadarullah ini menjadi bagian yang paling susah. Makanya Hasan al-Basri pernah berkata, suatu hari ada seorang pengembala kambing diminta oleh tuannya untuk mencarikan bagian tubuh kambing yang paling enak. Maka pedagang kambing tersebut memberikan lidah. Kemudian besoknya ada si juragan tadi minta lagi, kalau kemarin sudah yang paling enak, tolong berikan saya yang paling tidak enak. Akhirnya pedagang tadi memberikan lidah juga, gitu ya. Loh, kenapa kok kemarin lidah sekarang lidah? Pedagang itu bilang bahwa lidah ini bisa membawamu ke surga, lidah ini bisa membawamu ke neraka. Karena lidah itu tadi. Makanya ini ada bagian yang paling enak, tetapi bisa juga ini menjadi bagian yang paling buruk. Yang ini adalah anggota tubuh kita. Jadi bagaimanapun juga ini yang mungkin sedikit saja yang bisa kita sampaikan, bahwa marilah kita sudah saling mengenal lama ya. Kita sudah berikhtiar, kita pernah jadi satu tim, tapi yang jelas kemanapun kita sekarang dan dimanapun kita sekarang, ya intinya kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus berdakwah dimanapun kita berada, ya, karena tidak ada yang profesi sebagai dai itu tidak ada, tetapi setiap profesi harus ada dai-nya, gitu ya, seolah-olah harus minimal mengingatkan, saling tawasobil haq atau tawasobil sober. Ya, saya syukur sekali di sini teman-teman yang di NDD itu luar biasa ya, apa namanya, keagamaannya bagus, kemudian tawadu luar biasa, dan kelihatan memang sampai sekarang teman-teman ini juga digiring kepada kondisi yang bagus ya, karena salah satu apa namanya fungsi dari bersyukur itu akan selalu ditambah. Orang yang kurang bersyukur itu efeknya yang pertama adalah dia akan susah, atau dia akan apa namanya disibukkan oleh segala sesuatu duniawi. Jadi kalau kurang bersyukur itu bukan saja tidak ditambah nikmat, tetapi akan disibukkan oleh sesuatu yang hubungannya dengan dunia. Kok saya susah ya ke masjid, kok saya susah ya ke gereja, kok saya susah ya ke pura. Kenapa? Karena sibuk. Nah, perhatikan apakah kita kurang bersyukur, bisa jadi. Karena ketika kita sudah kurang bersyukur, berarti kita sudah mulai melihat segala sesuatunya ini duniawi. Dan akhirnya Tuhan akan memberikan kesibukan-kesibukan duniawi sehingga kita sampai bingung sendiri kalau kita mau ibadah. Kok seolah saya nggak punya waktu untuk ibadah yang enak ya, nggak kayak teman saya ya. Ya kayak Pak Rianto ya, Pak Rianto tuh kok kayaknya enak, ke sana ke sini ke masjid sering gitu misalnya ya. Ini kok saya kok susah banget gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang mungkin perlu kita introspeksi. Insya Allah lah kita akan menjadi orang-orang yang selalu bisa bersyukur dengan apa yang ada. Percayalah bahwa syukur ini adalah apa namanya keadaan yang kita rasakan sekarang ini sudah takdir. Dan di dalam Islam takdir itu menjadi salah satu rukun Islam, rukun iman. Ya, rukun iman itu adalah percaya kepada takdir, mengimani takdir. Yang namanya rukun itu derajatnya lebih tinggi daripada wajib ya. Kalau ada wajib haji, ada rukun haji. Wajib haji itu masih bisa diganti dengan dengan denda. Tapi yang namanya rukun haji itu nggak bisa diganti dengan sekalipun ya. Makanya walaupun sakit-sakit diinfus, kalau sudah waktunya Arafah, karena Arafah itu merupakan rukun haji, dia akan dorong menggunakan ambulan, dimasukin ke padang Arafah, suruh diam di situ pada saat siang hari. Walaupun dia diinfus, karena tidak ada haji kalau tidak ada Arafah. Makanya sesakit apapun orang yang sedang berhaji, ketika Arafah itu harus dibawa walaupun pakai ambulan. Karena itu rukun. Makanya di dalam ini, takdir ini adalah rukun.
Sekali kita tidak mengeluh, sekali kita mengeluh terhadap apa yang sudah kita rasakan, berarti kita sudah mengeluh terhadap takdir. Dan ini harus dikoreksi dan kita saling mengingatkan supaya kita tidak saling mengeluh. Keterkaitannya adalah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf kalau agak kepanjangan, tetapi kita harus saling mengingatkan dan mudah-mudahan ini bisa sedikit ya murid ke gurunya sebagai laporan boleh, atau kakak kepada adiknya untuk saling tawasobil haq wa tawasobil sober ya, memberitahukan sesuatu yang baik dengan cara yang sabar. Dan wal qami wa mayasturun, ketika tinta sudah dituliskan, maka insya Allah kita ikuti saja takdir yang sudah ada. Itu saja Pak Rianto, kita kembalikan kepada Pak Rianto. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus banget Pak Ibnu masukannya buat ini tausiahnya. Jadi sebetulnya yang di tausiah saya nggak tahu apakah ini, saya belum cerita juga sama Pak Ibnu sebetulnya. Tapi ini apa yang diceritakan Pak Ibnu itu saya jalanin semua tuh sebetulnya. Contohnya tadi masalah ketenangan, kewas-wasan. Saya jujur, saya sampai malam ini saya masih konsumsi morfin karena itu dari dokter. Jadi jujur saya masih mengkonsumsi morfin itu semenjak saya operasi kedua yang kemarin pasang ring itu ya. Jadi karena pribadi saya adalah was-was saya tadi karena kurangnya bersyukur, jadi segala sesuatu tidak pernah thinking positif, akhirnya was-was. Jadi saya waktu itu pertama masih konsumsi morfin, tapi setelah saya kemarin ketemu dengan dokter psikiater dan dia malah menyarankan itu coba dihilangkan dan coba Bapak percaya pada diri sendiri. Pasrah ya. Tadi jadi lebih positive thinking, jangan berpikir yang belum kita akan terjadi. Nah itu membuat jantung saya selalu berdebar-debar was-was. Jadi alhamdulillah sudah mengurangi konsumsi morfinnya. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Karena memang morfin ini memang dikasih karena seperti tadi saya tidak bisa penenang, tidur ya? Karena rasa ketakutan yang sangat takut dengan kematian segala macam itu. Akhirnya saya dikasih obat penenang yang ada morfinnya. Oke. Dari itu saya jujur banyak ya maksudnya apa yang diterangkan oleh dokter dengan tadi masukan dari Pak Ibnu sangat-sangat yang saya jalanin. Padahal saya belum pernah cerita juga sama Pak Ibnu. Iya, Masya Allah. Luar Baik, biasa. terima kasih Pak Ibnu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, tapi tadi saya lihat ada Pak Heri.